alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Mohon doanya dari semua masyarakat di Indonesia. Semoga Allah memberikan saya keadilan. Terima kasih. Mas Nadiem siap, Mas Nadiem? Nantinya akan disidang, Mas Nadiem? Siap, Pak ya. Maaf, masih jalan ya, Pak ya. Izin, Pak. Jalan ya, Pak. Iya, iya. Aduh, ini gua. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Pak Kajari Jakarta Pusat, Pak Kabid Medmas, tim penyidik dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, juga rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan siang ini, baru saja hari ini telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Dikbudristek untuk program digitalisasi tahun 2019 sampai dengan 2022, di mana pada hari ini telah diserahkan dari penyidik ke penuntut umum ada 4 berkas. Yang berkas pertama atas nama Multias selaku KPA, terus Ibrahim Arif selaku karyawan konsultan juga, terus Dr. Nasri Wahyu Ningsih dan Saudara Nadiem Anwar Mukarim. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Mungkin dari kami cukup sekian. Apa ada pertanyaan? Ya. Baik, makasih. Mengingat kondisi yang bersangkutan masih belum secara pulih, penuntut umum juga akan melakukan penahanan tahanan kota. Silakan. Pasal yang didakwakan ini subsidiaritas pasal 2, primer pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, dan subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang jelas kurang lebih di atas 1 T. Ya, nanti di dalam dakwaan nanti ini secara rinci.
Terhadap Juristan, ke tim penyidik Gedung Bundar sudah melakukan dan memaksimalkan untuk menghadirkan, di mana sudah ditetapkan, sudah dipanggil baik tingkat pada petung saksi 3 kali, tersangka sudah juga ditetapkan DPO dan sudah dimintai untuk diterbitkan red notice kepada NCB dan sudah diteruskan oleh NCB ke Interpol di Lyon, Prancis. Kita sedang menunggu hasil improve dari Interpol pusat di Prancis. Penyidik sudah tetap memantau meskipun red notice belum diterbitkan, dan penyidik juga berkoordinasi dengan satker-satker terkait. Artinya berkasnya ini sudah lengkap, sudah Ya, terhadap dari 5 tersangka, 4 ini yang dinyatakan sudah lengkap oleh penuntut umum dan segera dilimpahkan nantinya ke Pengadilan Negeri Tipikor. Ya. Kalau Juristan masih proses penyidikan, kita tunggu perkembangan berikutnya. Maaf. Sementara belum masih tahap penyidikan, belum ada wacana di luar itu. Sementara kita berusaha penyidik berusaha menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia. Belum. Sampai saat ini belum. Yang bersangkutan sakit. Ada surat keterangannya, ada rekam medisnya ada. Cukup? Boleh, silakan. Baik. Baik, terkait dengan penyidikan dalam dugaan TPK di Petral, memang Kejaksaan Agung sudah menerbitkan sprindik terhadap tangan perkara tersebut. Periodisasinya dari 2008 sampai 2015. Baru itu. Baru. Terkait koordinasi dengan KPK, Pak, katakan beri di sana, Pak. Kita sedang melakukan koordinasi dengan tim dari KPK. Untuk kerugian negara sendiri apakah sudah ada sampai? Belum. Masih proses. Cukup ya? Terkait investasi Telkom ke Gotoh masih dalam tahap penyelidikan. Ini masih sifatnya masih tertutup. Penyelidikan. Oke, makasih banyak ya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua orang dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.